Deli Selatan, jalan penghubung antar dusun ini berubah menjadi aliran sungai serta tanggul sungai Leprak jebol sepanjang 30 meter. Akibatnya, aliran banjir lahar yang seharusnya melewati sungai Leprak ini beralih mengalir ke area pemukiman warga di dua desa di Kecamatan Candipuro Lumajang, yaitu di Desa Jugosari dan Desa Sumberwuluh. Sejumlah warga yang ingin evakuasi sejumlah barang-barangnya nekat melintasi derasnya arus banjir lahar. Jebolnya tanggul utama sepanjang 30 meter ini terjadi setelah banjir lahar dingin susulan menerjang daerah aliran sungai Leprak. Jebolnya tadi jam 3 hampir subuh. Ya. Dan alhamdulillah untuk warga yang ada di Bondeli Selatan itu udah ke pengungsian. Dari pengungsian? Ya. Berarti ada banjir susulan tadi malam? Banjir susulan karena debit hujan yang sangat deras yang ada di atas. Untuk lebar jebolnya tanggul ini ada berapa meter kira-kira? Kira-kira kurang lebih 30 meter. Akibat banjir lahar dingin ini, lebih dari 100 kepala keluarga di Dusun Karangwagi, Desa Jugosari terancam. Pemerintah berencana akan mengevakuasi warga karena potensi banjir susulan sangat masih tinggi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca diterjang aliran banjir lahar dingin Gunung Semeru, kondisi terkini jembatan gantung Kali Regoyo putus dan tidak bisa dilintasi. Seperti inilah kondisi jembatan gantung Kali Regoyo di Dusun Bondeli Selatan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang pasca terjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru, Jumat kemarin. Beberapa bagian tali jembatan terputus hingga badan jembatan hanyut terbawa derasnya aliran banjir lahar dingin. Padahal jembatan ini baru dibangun pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2021 lalu. Putusnya jembatan ini mengakibatkan dua dusun tersebut terisolir. 61 kepala keluarga bermukim di dua dusun tersebut. Di sekitar Candipuro ini ada dua aset jembatan yang terputus. Yang pertama di putusnya Kali Regoyo dan Klopo Sawit. Nah, itu jembatan Pancut. Pemkab Lumajang sendiri kini fokus terhadap penanganan pengungsi dan bantuan untuk warga yang terisolir. Sedangkan perbaikan infrastruktur akan dilakukan setelah cuaca membaik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengakibatkan satu kecamatan terkepung banjir. Ratusan rumah warga terendam hingga akses lalu lintas dan aktivitas warga lumpuh. Beginilah kondisi banjir yang mengepung wilayah Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju. Ratusan rumah warga dan jalan poros terendam banjir hingga aktivitas warga lumpuh. Sejumlah ternak warga juga berada di tengah-tengah banjir dikarenakan warga tak sempat memindahkan hewan ternaknya saat banjir terjadi. Setidaknya 4 desa di daerah ini terendam banjir akibat luapan sungai, yaitu Desa Saludengen, Kakulasan, Sendana, dan Tamemoga. Banjir terjadi akibat luapan air sungai yang berada samping pemukiman warga. Sungai meluap akibat diguyur hujan deras. Banjir kali ini merupakan banjir terparah di daerah tersebut. Hampir semua titik tergenang banjir dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 40 cm hingga 70 cm. Dari sana sudah melewati 5 titik air banjir tadi ini, mulai dari Menara 1 sampai di sana, Baitang sana. Pokoknya sepanjang jalan ini barusan saya lihat air begini, enggak tahu kenapa barusan, padahal hujan baru jadi ini. Dan ini betul-betul tiba-tiba pokoknya kayak tumpah betul. Ini barusan begini, barusan ini sepanjang jalan ini banjir semua, ini barusan saya lihat banjir di sini. Enggak tahu pembuangan atau apa kayak di sini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak pemerintah setempat masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan akibat banjir tersebut. Pencarian korban longsor di Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Karangasem terus dilakukan. Dalam proses pencarian, tim terancam longsor susulan. Pasca ditemukannya satu korban pada Jumat siang, proses pencarian satu korban longsor lagi di Desa Tribuana, Karangasem, Bali kembali dilakukan.
Dalam proses pencarian, tim SAR mengalami situasi medan yang sulit karena berada di atas perbukitan dengan kawasan tebing. Ditambah medan yang berlumpur, serta hujan yang masih terus mengguyur, membuat tanah rentan terjadi longsor susulan. Hingga saat ini tanda-tanda keberadaan korban masih belum ditemukan. Tanah yang sangat labil, tentunya kita bagi tugas, ada yang memantau pergerakan tanah di atas, karena di atas ini udah ada retakan tanah. Tetap ada tim yang memantau. Sementara itu proses evakuasi juga kembali dilakukan di TKP longsor yang menelan korban jiwa pasangan suami istri di Banjar Brahmana Bukit, Kelurahan Cempaka, Kabupaten Bangli, Bali. 3 sepeda motor dan sejumlah barang berharga lainnya milik keluarga korban berhasil diselamatkan dengan cara diangkat oleh anggota gabungan. Sementara sejumlah korban selamat saat ini sudah diungsikan ke rumah kerabatnya yang lebih aman. Longsornya kan dari atas sekarang, dari kurang. Nah, itu bedanya. Yang kemarin itu tanah yang tinggi aja. Oh, lebih kecil ya? Iya, lebih kecil gunungnya. Cuman kalau tanahnya besar dulu. Dari Kabupaten Bangli dan Karangasem, Bali, Ari Wiradharma, Yunda Aryesta, iNews melaporkan. Hujan deras mengakibatkan komplek perumahan warga di Desa Sanggulan Kediri, Tabanan, Bali, dan Jembrana terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur selama 2 hari berturut-turut mengakibatkan 4 titik komplek perumahan warga di Desa Sanggulan, Tabanan, Bali terendam banjir. Banjir yang begitu derasnya menghanyutkan 1 unit mobil milik warga dan membuat jalan rusak. 1 unit rumah warga juga ambruk menimpa rumah warga di sebelahnya. Sebelum terjadi banjir itu kondisi hujan tuh deras sekali, dan mulai malam juga yang kita alamin kondisi hujan deras, dan ini banjir terbesar pertama kali di perumahan ini. Ribuan rumah warga di Desa Pangambengan, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali masih terendam banjir. Warga berharap pemerintah daerah mencarikan solusi supaya air cepat surut. Desa Pangambengan merupakan salah satu desa langganan banjir di Jembrana. Saat ini kondisi air masih tetap stabil dengan ketinggian yang masih agak merusuk sedikit. Warga yang terdampak ini ada sekitar 1.000 lebih kakak yang terdampak. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir di Jembrana juga merendam persawahan di lingkungan Terusan Kelurahan Lelateng. Dari Tabanan dan Jembrana, Bali, Wayan Diana, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Hujan yang terjadi sejak Kamis siang juga mengakibatkan banjir terjadi di sejumlah wilayah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Proses evakuasi terjebak banjir di Cigantang. Beginilah proses evakuasi 1 keluarga di Kampung Cigantang, Kelurahan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, yang dilakukan oleh sejumlah personel BPBD Kota Tasikmalaya. Warga yang dievakuasi terjebak banjir karena rumahnya berada di tengah sawah dan tak jauh dari aliran sungai, sehingga rumahnya terendam banjir. Kebetulan enggak nginep di sini, lagi nengok adik yang baru dioperasi di Cibalong. Pulang sini sama jalan banjir gitu. Tadi berarti Pak yang di dalam. Iya, itu sama anak-anak itu. Sementara itu banjir juga menerjang Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Banjir menggenangi akses jalan masuk pondok pesantren dan areal parkir yang berada di depan. Bahkan beberapa mobil berada di dalam garasi terendam banjir yang cukup tinggi. Selain itu, sebuah bangunan berupa villa juga terendam banjir. Hingga saat ini petugas gabungan masih melakukan penyedotan air yang menggenangi areal pondok pesantren. Petugas mengalami kendala karena arus air cukup besar dan hujan hingga saat ini belum reda. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Partai pendukung Baca Pres Ganjar Pranowo yang terdiri dari PDI Perjuangan, P3, Perindo, serta Hanura menggelar pertemuan. Selengkapnya usai jeda.